Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nursafa dari kelas 11 MIPA 6 nomor absen 6. Saya di sini akan menceritakan tentang keikutsertaan Nabi Muhammad SAW dalam membangun Ka'bah. Ka'bah adalah rumah pertama yang dibangun atas nama Allah untuk menyembah Allah dan mentauhidkannya. Dibangun oleh bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah menghadapi perang berhala dan menghancurkan tempat-tempat ibadah yang didirikan di atasnya. Ibrahim alaihissalam membangun berdasarkan wahyu dan perintah dari Allah. Setelah itu, Ka'bah mengalami beberapa kali serangan. Di antaranya adalah serangan banjir yang menenggelamkan Mekah saat itu sebelum Bitsah. Hal ini memaksakan orang-orang Quraisy untuk membangun kembali Ka'bah. Sebelum Bitsah, Nabi SAW ikut serta dalam pembangunan Ka'bah. Beliau menjunjung batu di pundaknya. Di saat itu, beliau berumur 35 tahun. Seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahihnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ketika Ka'bah dibangun, Nabi SAW dan Abbas menjunjung batu. Abbas berkata kepada Nabi SAW, "Singkirkan kain di lutut." Nabi SAW lalu mengikatnya. Nabi Muhammad SAW memiliki peran penting dalam menyelesaikan perselisihan antara kabilah tentang siapa yang berhak mendapatkan penghormatan untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Semua tunduk atas usulan Nabi SAW karena mereka mengenalinya sebagai Al-Amin, yaitu terpercaya, dan mencintainya. Berikut adalah beberapa ibrah. Yang pertama adalah urgensi, kemuliaan dan kedudukan Ka'bah yang ditetapkan oleh Allah dan dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah, untuk penyembah Allah semata dan tempat untuk berkumpul yang aman bagi manusia. Yang kedua adalah peristiwa kerusakan dan pembangunan Ka'bah. Di masanya, Ka'bah dibangun selama 4 kali yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Namun, pembangunan Ka'bah yang sebelumnya masih diperselisihkan kebenarannya dan keberadaannya. Pembangunan Ka'bah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dibantu dengan Nabi Ismail alaihissalam selaku anaknya atas perintah Allah. Dalam firman Allah, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah beserta Ismail seraya berdoa, Ya Rob kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui." Pembangunan Ka'bah yang kedua dilakukan oleh orang-orang Quraisy sebelum Islam, di mana dibantu dengan Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Quraisy membangunnya dengan tinggi 18 depa dan di dalamnya 6 depa dan sisanya diletakkan di Hijr Ismail. Pembangunan yang ketiga setelah Ka'bah mengalami kebakaran di masa Yazid bin Muawiyah. Tentara-tentaranya dari penduduk Syam melempari Ka'bah dengan menjani sehingga mengakibatkan kerusakan Ka'bah dan kebakaran di Ka'bah. Pembangunan Ka'bah yang keempat setelah Az-Zubair terbunuh. Imam Muslim meriwayatkan dari sanadnya, Atha menulis kepada Abdul Malik bahwa kematian Az-Zubair, sehingga Ibnu Zubair membangun Ka'bah dengan di atas asas yang masih dipermasalahkan oleh orang Mekah. Itulah 4 pembangunan Ka'bah yang diyakini kebenarannya. Adapun pembangunan Ka'bah sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam masih diragukan keberadaannya.
Dengan demikian, Ka'bah telah dibangun sebanyak 4 kali. Dalam riwayat yang lemah, sudah sepatutnya kita meyakini keberadaannya dan kebenarannya. Yang ketiga adalah kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam menyikapi permasalahan dan perselisihan antara kaum-kaum. Beliau dapat menanggulanginya dan menyelesaikan masalah-masalah itu. Yang keempat adalah ketinggian kedudukan Nabi Muhammad SAW. Di kalangan tokoh Quraisy dari berbagai tingkatan dan kelas, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai Al-Amin atau terpercaya, di mana mereka tidak pernah meragukan lagi kejujurannya di saat berbicara dan tidak meragukan lagi akhlaknya apabila bergaul dan keikhlasannya apabila dimintai pertolongan. Hal ini mengungkapkan kepada Anda bahwa kedengkian, keangkuhan telah mempengaruhi diri mereka dengan kedustaan, memusuhi dan menghalangi dakwah yang akan disampaikan kepada mereka. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.